ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك. Sudah jam 8 Pak Reza, silakan. Ya, boleh Pak Ustadz, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan,
terlebih lebih nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti pengajian mingguan yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Sugiarto dengan tema meningkatkan iman dan tawakal di tengah musibah. Tadabbur Al-Quran Surat An-Anfal ayat 2. Ahad malam Senin 22 Jumadil Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 26 Desember 2021. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama. Situasi akan disampaikan oleh Ustadz Sugiarto. Fadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah pengajian mingguan NRA Group yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini bersama-sama kita akan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an karena memang kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pesan moral dari ayat-ayat yang diturunkan kepada kita semua. Pada saat dihubungi untuk menyampaikan tema ini, kalau tidak salah bertepatan dengan erupsi Gunung Semeru dan juga banjir di beberapa tempat yang disertai angin kencang, kemudian ada longsor, juga beberapa kecelakaan yang terjadi menimpa, serta belum usainya pandemi COVID-19 saat ini. Maka kemudian dari tema-tema yang ada, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana musibah yang menimpa bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara ayat yang kita akan jadikan acuan adalah firman Allah di dalam surah Al-Anfal, ya. Tepatnya di ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan mengenai karakteristik orang-orang beriman.
Salah satu di antara karakteristik orang beriman yang Allah jelaskan dalam ayat ini adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila nama Allah disebut, tidak dijelaskan di sini siapa yang menyebut, ya. Di dalam gramatika bahasa Arab, dalam ilmu nahwu namanya mabni maf'ul atau mabni majhul. Jadi tidak diketahui siapa yang menyebutkan. Dzukirallah, disebut nama Allah. Kalau dalam tata bahasa Indonesia sering disebut dengan kata kerja pasif. Tidak dijelaskan siapa pelakunya. Siapapun dia, kalau dia menyebutkan nama Allah, dan kita yang mendengarkan nama Allah disebut itu, wajilat qulubuhum, maka termasuk orang yang beriman. Apa itu wajilat qulubuhum? Sering kita temukan terjemahan gemetar hatinya, atau bergetar hatinya. Qulub atau qalbu adalah hati. Ada yang mengartikan qalbu itu adalah perasaan, rasa yang ditimbulkan oleh qalbu itu sering dikaitkan dengan ungkapan jiwa. Wajilat qulubuhum diterjemahkan dengan bergetar hatinya. Itu maksudnya adalah bergetar karena campur baurnya antara khauf dan roja. Ada rasa khauf atau khawatir dan juga harap. Kalau seseorang misalnya merasa bersalah, melanggar aturan, disebut nama penegak hukum, itu ada gemetar hatinya. Karena dia merasa melanggar. Itu namanya khauf, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi ada juga orang yang ketika dia punya rasa rindu, dia kangen, disebut nama orang yang dicintainya, orang yang didambakannya, juga gemetar hatinya. Itulah disebut dengan wajilat qulubuhum. Nah, kalau kita ingin mengukur seberapa berimannya kita, salah satu di antara ukurannya adalah ini tadi. Apakah ketika nama Allah disebut, ada perasaan seperti itu tadi? Rasa takut karena memang kita melanggar atau pernah bermaksiat kepadanya, atau rasa rindu sekali karena kita ingin bertemu, campur baur rasa itu, gemetar hatinya. Maaf kalau bahasanya anak-anak muda atau bahasa keseharian itu ada rasa ser gitu, kira-kira gitu. Bapak pernah merasakan nggak? Ibu pernah merasakan nggak? Namanya disebut sudah langsung gitu. Misalnya idolanya disebut namanya, udah langsung wah. Misalnya Bapak Ibu sedang berada di tanah suci, kemudian mendengarkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, baik saat umroh maupun saat haji. Nah, penyebutan nama labbaik Allahumma labbaik itu kan ada rasa yang nggak bisa diungkapkan, kira-kira gitu. Atau misalnya di tanah air lah, kita tidak di tanah suci. Pada saat Lebaran tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada rasa yang nggak bisa kita ungkapkan. Tak terasa meleleh air mata misalnya gitu. Atau misalnya kalau kita pernah membaca sejarah perjuangan bangsa ini, ketika Bung Tomo menggerakkan arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November dengan tekbir Allahu Akbar misalnya kayak gitu. Itu tuh ada semangat juang yang luar biasa. Nah,
Itulah yang dimaksud dengan wajilat qulubuhum. Kalau nama Allah disebut kita biasa-biasa aja, maka kita belum masuk kategori ayat ini. Nah, tetapi Allah melanjutkan ayat ini, bukan itu satu-satunya tanda orang beriman. Masih ada lagi, yaitu apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambahlah keimanannya. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ayat itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita, ayat dalam bahasa Arab itu lebih tepatnya sebenarnya tanda-tanda kebesarannya. Banyak kita temukan kalimat ayat itu misalnya inna fi khalqis samawati wal ardh la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam, la ayatin, itu adalah ayat. Ayat bagi orang-orang yang berpikir ulil albab. Atau misalnya yang sering kalau acara resepsi atau acara walimah atau acara apa namanya kondangan gitu, kita suka menemukan, maaf ini ayat 21 Ar-Rum ya, misalnya apa itu perintah Allah tentang, bukan perintah, apa namanya, firman Allah mengenai sebentar, ini kenapa lagi ada problem ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum mawaddata wa rahmah, dan seterusnya. Itu kan wa min ayati, dan di antara ayat-ayat Allah ciptakannya kamu berpasang-pasang. Jadi ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kalau sudah menjadi bahasa Indonesia, ayat kadang-kadang diartikan dengan ya ayat, kayak misalnya pasal berapa, ayat berapa gitu kan. Ayat itu points lah gitu. Selain bertambah imannya ketika dibaca ayat Allah, orang-orang beriman itu senantiasa bertawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba uraikan lagi tentang ayat-ayat Allah tadi. Kita mengenal ada 2 ayat ya. Yang pertama ayat yang tertulis, yang merupakan firman Allah atau qaul Allah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, berarti yang dibaca adalah ayat-ayat yang Allah pernah firmankan. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya sampai An-Nas, itu namanya ayat qauliyah. Orang-orang beriman, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, harusnya apa tadi? Zadathum imana, bertambah keimanannya. Yang menjadi persoalan adalah tidak semua kita punya pemahaman atas makna dari ayat-ayat yang dibaca. Kalau yang belajar di pesantren atau mengerti bahasa Arab, sangat mungkin begitu ayat Allah dibaca misalnya tentang surga, udah langsung ada kerinduan ingin mendapatkan surga. Begitu dibacakan tentang azab neraka, ada rasa khauf, ada kekhawatiran akan dahsyatnya siksaan neraka. Kalau paham artinya. Tapi kalau yang tidak paham artinya, ya sulit sekali. Walaupun memang, ya ini pengalaman ya, saya pernah mendampingi jamaah di Tanah Suci pada saat bulan Ramadan. Imam sholat tarawihnya itu Syekh Mahir Al-Mu'aikli membaca
surah dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai hari kiamat ya, dahsyatnya hari kiamat. Beliau saat membacakannya itu semacam terbata-bata karena menghayati. Ketika itu yang dibaca adalah surah Al-Qiyamah ya, dan jamaah ikut terbawa dengan suasana batin imam tadi. Kemudian jamaah itu mendekati saya dan tanya, Pak Ustadz, tadi yang dibaca tentang apa? Imamnya sampai sesenggukan menangis. Saya nggak mengerti artinya, tapi kenapa saya juga ikut? Nah, bisa jadi yang seperti itu karena satu frekuensi, Pak. Jadi kita bisa nyambung. Atau juga imam-imam di masjid kita, Bapak Ibu misalnya berjamaah di sebuah masjid, imamnya membaca ayat kemudian juga sesenggukan karena menghayati ayat itu. Nah, bisa jadi ini kita masuk kategori tadi, mendengar ayat qauliyah, bergetar hati kita, bertambah keimanan. Ayat-ayat Allah berikutnya adalah ayat kauniyah, yaitu yang berupa fenomena alam. Nah, erupsi Gunung Semeru, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan, bahkan pandemi COVID yang sampai hari ini juga belum tuntas terselesaikan itu juga bagian dari ayat kauniyah. Itu ayat-ayat Allah. Nah, orang-orang yang beriman ketika menemukan itu harus bertambah imannya. Kalau sudah diberikan musibah yang semacam ini, tidak berpengaruh apapun pada keimanan kita, kita mau mendapatkan yang seperti apa lagi? Kira-kira gitu pertanyaannya. Ditimpa musibah bertubi-tubi, tapi sama sekali gak ada perubahan dalam keimanan kita, mau yang seperti apa lagi? Nah, oleh karenanya, kalau kita ingin mentadabburi surah Al-Anfal ayat 2 ini, mari kita lihat apakah musibah yang menimpa kita ini meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta tawakal kita kepada Allah. Kalau kita buka beberapa literatur, apa sih indikasi orang yang imannya itu meningkat atau zadathum imana? Yang pertama tentu orang itu semakin dekat dengan Allah. Nah, pertanyaannya, apakah dengan musibah ini kita sudah semakin dekat dengan Allah? Sudah semakin takarub dengan Allah? Atau malah sebaliknya, semakin jauh? Apa yang dimaksud dekat dengan Allah? Padahal Allah sendiri dalam banyak firman-Nya, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab, "Fa inni qarib." Sesungguhnya aku amatlah dekat. Kedekatan dengan Allah atau menyadari akan kemahadekatan Allah pada hambanya, artinya kita merasa ya diawasi, karena dekat kan. Karena diawasi, ya kita nggak berani macam-macam. Ibarat Bapak Ibu berada di sebuah lokasi, di situ ada CCTV. Semua gerak-gerik kita, aktivitas kita terpantau oleh CCTV itu. Nah, Allah sudah tempatkan CCTV itu berupa raqib dan atid. Orang yang hatinya dekat dengan Allah, senantiasa punya perasaan selalu diawasi Allah. Itu orang beriman. Orang beriman selalu menyadari bahwa tidak ada satupun tindakannya, ucapannya yang tanpa awasan atau tanpa pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah yang menimpa kita, apalagi misalnya seperti erupsi Gunung Semeru yang memakan banyak korban, dan itu
tidak ada semacam tanda-tanda alam sebelumnya, atau tidak ada peringatan sebelumnya secara tiba-tiba. Demikian juga curah hujan yang begitu tinggi sehingga menyebabkan banjir, atau angin yang begitu kencangnya. Walaupun Badan Meteorologi dan Geofisika mungkin sudah memperakirakan atau membuat ramalan atau membuat prediksi, tetapi kadang-kadang apa yang terjadi jauh dari yang diramalkan itu. Oleh karenanya, kalau kita belum mampu meningkat keimanan kita dengan ayat-ayat qauliyah, karena memang kita tidak punya pemahaman yang cukup mengenai makna, kandungan, atau arti ayat-ayat yang dibaca, maka dengan ayat-ayat kauniyah inilah, mari kita meningkatkan keimanan kita. Dengan cara yang pertama, semakin mendekatkan diri atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang takarrub kepada Allah, maka harus meningkatkan ibadahnya, rajin beribadah. Sudah banyak dibahas oleh para narasumber, apa makna ibadah? Ibadah adalah pengabdian kepada Allah. Ada dua ibadah, yaitu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah ritual dan ibadah non-ritual atau muamalah. Nah, orang-orang yang mengaku imannya bertambah, tapi ibadahnya biasa-biasa saja, ya berarti belum bertambah. Sholatnya, ya, puasanya, zikirnya, infak sedekahnya semakin bertambah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meningkatkan kesadaran beribadah kita ketika kita merasa dekat dengan Allah. Kalau orang merasa dekat, ya sudah mengabdi. Makanya ibadah itu sebenarnya bahasa yang lebih tepat adalah mengabdikan diri atau menghamba. Orang kalau menghamba, diperintah apa saja ya sudah, ikuti. Orang-orang yang bertambah imannya, bertambah pula kualitas maupun kuantitas ibadahnya. Dengan diberikan musibah, harusnya doa kita juga meningkat. Karena doa umuhul ibadah, doa itu inti ibadah. Zikir kita meningkat. Allah perintahkan, fazkurullaha dzikran katsira, zikir yang banyak. Kepedulian kita pada sesama itu juga meningkat. Itu ibadah muamalah atau sering kita sebut dengan ibadah sosial. Nah, berikutnya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan ketika dia berbuat kesalahan, dia segera insaf, segera ingat, segera sadar akan kesalahannya. Nah, orang-orang yang imannya meningkat itu, dia punya sensitivitas yang lebih tinggi ketika dia merasa bersalah, ketika dia berbuat dosa dan buru-buru taubat. Para jamaah yang saya muliakan, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Karena tidak ada orang yang nggak pernah berbuat salah. Orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia berbuat salah, dia menyadari kesalahannya itu. Dia menyadari kekhilafan itu. Jadi menyadari kekhilafan itu jauh lebih baik daripada menganggap semuanya benar. Tapi kalau menganggap dirinya benar, itu malah dikhawatirkan, maaf, seperti iblis. Jadi dia sombong. Karena orang yang menyadari kesalahannya, nanti dia akan terdorong untuk bertaubat, istighfar, mohon ampun. Musibah-musibah yang bertubi-tubi datang harusnya mengingatkan kita, ya Allah, apa yang kurang dari aku, ya Allah, kira-kira gitu. Cara aku mensyukuri karunia-Mu mungkin kurang, ya Allah. Cara aku mengelola, cara aku memelihara dan merawat bumi yang Kau amanahkan ini mungkin gak sempurna. Cara aku
menjadi khalifah di muka bumi ini belum sempurna. Jadi sadar akan salah. Misalnya kecelakaan yang menimpa seseorang. Oh, mungkin caraku berkendara yang belum sesuai aturanmu ya Allah. Atau sakit perut. Langsung mengingatkan, oh bisa jadi apa yang saya konsumsi ini bertolak belakang dengan tubuh saya. Nggak sesuai dengan yang kau, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi musibah itu akan meningkatkan keimanan kalau dimaknai sebagai sebuah teguran, ya Allah, aku memang kurang dekat denganmu, aku masih malas beribadah kepadamu, aku masih perhitungan untuk berinfak di jalanmu, aku masih belum semangat dalam berdakwah, dan seterusnya dan seterusnya. Keimanan itulah yang yang harus meningkat dengan cara menyadari itu. Dan kemudian dalam banyak keterangan, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, seringkali kita temukan ayat yang menggabungkan antara iman dan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat, misalnya. Atau dalam hadis, seringkali baginda sallallahu alaihi wasallam memulai hadis dengan keimanan, kemudian melanjutkannya dengan amal soleh. Misalnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Itu kan amal soleh. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Muliakan tamu itu kan berbuat baik pada sesama. Dalam hadis yang lain, fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya. Ada lagi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik-baik, yang selektif, disaring, atau kalau nggak bisa diam. Itu kan berbuat amal saleh. Nah, orang yang imannya tinggi itu amalnya juga harus baik. Ibadah yang tadi disebut adalah hubungan dia dengan Allah, hablum minallah, sedangkan muamalah, amal saleh adalah hablum minan nas. Orang-orang yang meningkat keimanannya adalah orang-orang yang baik dua-duanya. Bukan hanya hubungan secara vertikal dia kepada Allah saja, tapi juga hubungan dengan sesama. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah musibah yang menimpa kita ini menjadikan kita orang-orang seperti ini? Nah, kemudian yang kedua adalah takwa. Seringkali kita mengaitkan antara keimanan dan ketakwaan. Para ulama memberikan definisi, apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini harus lengkap. Ada orang yang bisa menjalankan perintah tapi nggak bisa menjauhi larangan gitu ya. Sholat dia jalankan, puasa dia jalankan, haji dia lakukan. Tapi maaf, korupsi juga dia jalankan. Bohong juga jalan terus. Ghibah tiap hari. Itu dia baru mampu menjalankan perintah. Tapi tidak mampu menjauhi larangan. Ada juga sebaliknya. Dia bisa menjauhi larangan. Dia tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, nggak memakan hak orang lain. Tapi dia juga nggak sholat, dia nggak zakat, dia nggak haji. Artinya apa? Dia belum bisa menjauhi larangan. Dan takwa harus dua-duanya itu. Nah, kalau ciri ketakwaan kita temukan banyak sekali ya. Nah, ini di antaranya saja, orang yang bertakwa itu ya beriman pada yang gaib. Termasuk yang gaib ya, surga, neraka, malaikat, dosa, pahala. Allah juga gaib kan? Gaib itu artinya tidak nampak ya. Kemudian yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Ini artinya ibadah mahdhah. Tadi sudah kita singgung. Orang yang meningkat keimanan dan ketakwaannya, dia harus semakin rajin menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan atau menafkahkan sebahagian rezeki yang dianugerahkan kepadanya
di jalan Allah, itu juga ciri ketakwaan. Artinya kalau sekarang misalnya, maaf, kita mendengar berita ada orang yang terdampak pandemi COVID, usahanya menjadi gulung tikar, atau orang yang terdampak bencana alam, dia ada di kamp-kamp pengungsian, rumahnya terkubur abu vulkanik dan seterusnya, nggak tergerak hati kita membantu, nggak terdorong kita untuk meringankan beban sesama, maka kita belum termasuk orang yang meningkat ketakwaannya. Karena ciri orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enteng gitu menafkahkan harta, menginfakkan apa yang Allah karuniakan. Toh yang kita miliki juga itu karunia dari Allah. Nah, kemudian ciri berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Percaya kepada Quran dan kitab-kitab sebelumnya serta yakin terhadap akhirat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi untuk akhirat ada kehidupan setelah mati, ada hari pembalasan, ada hari di mana akan dipertanggungjawabkan semua yang kita pernah lakukan. Nah, berikutnya tawakal ya. Apa itu tawakal? Coba kita kutipkan dari pendapat Syekh Abu Qasim Al-Qushairi. Tawakal itu memasrahkan setiap perkara kepada Allah. Pasrah kepada Allah itu bermakna memilih menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi seorang hamba. Awal dari derajat tawakal adalah ketika seorang hamba merasa kepasrahannya kepada Allah bagaikan seonggok mayat atau jenazah di depan orang yang memandikannya, yang dapat dibolak-balikkan dengan mudah sesuai keinginan orang membalikkannya. Jadi tawakal, kalau misalnya kita ibaratkan petani itu ya, kewajiban petani usaha, memilih benih yang bagus, memilih lahan yang bagus, merawat, memupuk, mengairi. Tapi urusan panen, hasil panen atau berbuahnya apa yang dia tanam itu diserahkan pada Allah, kira-kira gitu. Nah, setiap kita menemukan perintah-perintah tawakal dalam Al-Quran selalu disertai dengan usaha. Kita suka menyebut usaha itu dengan bahasa ikhtiar ya. Padahal yang arti ikhtiar yang lebih ini adalah mohon pilihan ya. Makanya ada namanya surat istikharah gitu ya. Nah, tawakal itu adalah aktivitas hati, dia pekerjaan hati. Sedangkan usaha lahiriah yang kita lakukan itu sama sekali tidak merusak tawakal tadi. Jadi seorang hamba yang meyakini bahwa datangnya takdir dari Allah, kemudian dia bertawakal, nggak berarti dia nggak berusaha, tidak. Apabila suatu perkara terasa sulit, maka hal tersebut akan datang dari Allah, dan apabila suatu perkara itu selaras dengan keinginannya, maka itu adalah pertolongan Allah. Jadi orang tawakal itu kalau gagal, ya udah orang ini yang Allah berikan, gitu kira-kira. Tapi kalau berhasil, ya ini memang apa yang saya inginkan selaras dengan yang Allah takdirkan. Islam bukan agama yang mengajarkan berserah kemudian diam dan malas bekerja. Bukan. Rezekikan urusan Allah. Buat apa bekerja? Oh, bukan seperti itu. Orang yang beriman nggak seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat dalam surah Ar-Ra'd. Ini maaf potongan ayat ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu komunitas atau suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaannya sendiri. Artinya apa?
kita semua pernah mendapatkan pelajaran, ada takdir itu yang memang tidak bisa dirubah. Seperti jenis kelamin atau gender, itu ya seperti itu. Kita nggak pernah bisa request dulu, itu udah given sifatnya. Ditakdirkan laki-laki atau perempuan, atau nasab ditakdirkan menjadi keturunannya siapa, itu sudah tidak bisa kita rubah lagi. Demikian juga ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, tetapi ada takdir yang itu sangat bergantung pada usaha kita. Kita menjadi apa, berprofesi sebagai apa, itu adalah pilihan. Mau menjadi pengusaha kah, mau jadi dosen kah, mau jadi dokter kah, mau jadi seniman kah, itu pilihan. Dan itu sangat bergantung pada apa yang kita lakukan gitu. Ya kadang-kadang kalau kita renungkan ya, pendidikan yang ditempuh itu memang ada yang sesuai dengan apa namanya passionnya, ada sesuai dengan profesinya, tapi tidak jarang yang kadang-kadang ya nggak berhubungan. Nah, gitu. Kemudian juga prestasi bagi yang masih kuliah, yang masih belajar. Kalau ingin bagus prestasinya ya harus rajin belajarnya, harus terus menambah referensi, menambah pengetahuan. Karena itu masih bisa dirubah. Dan termasuk juga kaya dan miskin dan seterusnya. Allah nggak akan merubah kalau kita nggak merubah. Ini semakin membuktikan betapa usaha adalah tidak menyalahi tawakal tadi. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, dalam Al-Quran diantaranya dijelaskan, maaf, ini ya, dalam surah Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan kepadanya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jangan sampai kita tidak beruntung, kita gagal, kemudian menyalahkan Allah. Karena itu kita diwajibkan usaha maksimal, berikhtiar semampu kita, baru kemudian kita serahkan kepada Allah. Nah, kalau usaha suka disebut dengan ikhtiar lahir, maka ada lagi ikhtiar batin. Ada satu riwayat yang menjelaskan suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ruqa nastarqi biha?" Apakah pendapat engkau, wahai baginda, tentang ruqyah? Nah, ruqyah itu zaman dahulu adalah semacam membaca ayat-ayat untuk mendapatkan kesembuhan dari suatu penyakit. Rasulullah dimintai pendapat, apa pendapat engkau, wahai Rasulullah, mengenai ruqyah yang selama ini kami lakukan? Apakah itu bisa menolak takdir Allah? Hal taruddu man qadarallahu syai'an? Apakah itu merubah sesuatu atas Allah takdirkan? Apa jawaban Rasul? Faqala hiya min qadarillah. Rasulullah menjawab, ruqyah itu bagian dari takdir Allah. Artinya apa? Takdir Allah kepada hamba yang berusaha merubah takdirnya. Kita ditakdirkan untuk berobat, kita ditakdirkan untuk mencari kesembuhan dan seterusnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yuraddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Rawahu at-Tirmidzi. Tidak ada yang dapat menolak takdir
selain doa. Artinya apa? Doa itu bisa mengubah takdir. Oleh karenanya, beriman pada takdir kewajiban kita, dan kita tidak ada yang mengetahui takdir kita. Maka berdoa itu bisa mengubah takdir. Dan tidak ada yang dapat menambah umur, melainkan albir, berbuat baik. Artinya apa? Bisa diperpanjang silaturahim. Walaupun ada yang mengartikan memperpanjang umur itu nggak selalu dengan bilangan usianya sampai usia berapa, tidak, tapi apa akan dikenang oleh orang sepanjang masa karena kebaikan-kebaikannya. Nah, inti dari dua hadis ini menunjukkan betapa takdir bisa dirubah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita. Beliau selalu tawakal. Tawakal itu sikap Nabi. Dan bekerja adalah jalan yang ditempuh Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya meneladani Nabi, berarti dia harus tawakal dan bekerja. Jangan sampai meninggalkan pekerja itu. Gitu loh. Maka kemudian ulama mengajarkan agar giat bekerja dan beribadah. Karena pada dasarnya orang yang meninggalkan kewajiban bekerja, maka ia telah menganiaya dirinya sendiri serta orang-orang yang ditanggungnya. Banyak kita temukan ya, Rasulullah mengingatkan sahabat yang hanya berpangku tangan, zikir, berdoa, tapi nggak mencari nafkah. Oleh Nabi perintahkan untuk bekerja. Kalau ada orang yang fakir berkata, aku lapar misalnya, ana ja'i, aku lapar. Setelah 5 hari, maka tetapkanlah ia di pasar dan perintahkan ia berusaha dan bekerja. Rasulullah langsung memerintahkan dia untuk langsung udah ke pasar, cari nafkah atau bekerja. Nah, dari kesimpulan tadi, dari penjelasan tadi kita simpulkan tawakal itu ada tahapannya. Pertama, memilih bersandar pada Allah dalam segala keadaan dan kondisi, tidak bergantung kepada selain Allah, tidak meminta perlindungan selain kepada Allah. Kedua, berpegang teguh mentaati perintah Allah, ikhlas beribadah, menjauhi larangan, dan ketiga, berusaha secara maksimal, lahir maupun batin, dengan tetap berpedoman pada syariat Allah dan Rasul-Nya, serta tidak putus asa atas apapun hasil usaha. Tadi yang saya ceritakan soal petani. Nah, sekarang kaitannya dengan tema kita, musibah. Kalau misalnya ada anjuran untuk memakai masker, kemudian juga menghindari kerumunan, kemudian divaksin, menurut hemat saya itu bagian dari ikhtiar tadi. Kalau memang saya kena, ya kena. Ya nggak seperti itu. Kalau misalnya ada suatu wilayah, sudah ada peringatan dini, nanti ini berpotensi ada bencana ini. Kemudian kita dievakuasi, itu bagian dari usaha. Wah, saya tawakal aja, nggak boleh. Kalau berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Misalnya naik motor, kenakan helm standar. Naik kendaraan, naik mobil, gunakan sabuk pengaman. Jangan mengendarai ketika ngantuk. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bagian dari ikhtiar tadi. Kalau memang takdir saya mati, ya mati. Ya nggak seperti itu. Jadi mari kita pahami setiap yang kita lakukan untuk menghindarkan dari musibah adalah bagian dari perintah Allah juga gitu loh. Itu yang Rasul contohkan juga. Kita pernah dengar kan Umar bin Khattab ketika ada wabah dulu, ketika sahabat yang lain mengusulkan, Umar kita tawakal aja. Ini takdir Allah. Apa kata Umar? Kita memilih takdir yang yang lebih baik. Jadi tawakal itu menjadi kebenaran dalam akidah, menjadi budi pekerti dalam mendirikan syariat, dan merasa yakin dengan pembagian yang Allah berikan, dan mendekat kepada Allah dengan amal ibadah yang baik. Tawakal mendatangkan ketenangan dalam hati seorang hamba, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di hati sang hamba karena ia yakin bahwa seluruh yang akan menimpanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sudah tawakal, tenang. Kenapa? Sudah kita serahkan pada Allah, aku sudah berusaha. Maka ada ungkapan, barang siapa yang mengetahui Allah yang memberikan rezeki, maka menjadi ringanlah kesedihan di hati sang hamba. Karena banyak keluarga yang ditanggung. Ini kita bisa ambil dari Risalah Al-Qusairiyah ya.
Oleh karenanya, Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kalau sekiranya kita ingin dianggap sebagai orang yang tawakal menyikapi musibah ini, usaha kita juga harus maksimal. Harus maksimal. Berikutnya, nah, ini kita beri contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghindar dari wabah, pandemi. Baginda bersabda, la adwa wala tiarah wala hamata wala safar wa firra minal mazlum kama tafirru minal asad. Nggak ada penyakit menular, nggak ada tiarah dan hama. Tiarah itu gini Pak, dulu orang-orang Arab tuh kalau mau pergi kemana itu burung diterbangkan, kayak mengundi, kalau dia belok ke kanan, dia ke kanan, kayak gitu. Terus juga ada sebagian orang yang menganggap bahwa bulan Safar itu bulan yang membawa kesialan atau tidak beruntung. Tidak ada itu semua, kata Rasul. Dan Rasul perintahkan untuk kita semua lari dari penyakit lepra. Ya, al-majzum itu penyakit lepra, Pak ya, yang penyakit kulit yang parah itu. Sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Maknanya apa? Kita harus menghindar. Jadi cara menghindarkan COVID sekarang ya memang dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita patuhi itu bukan karena kita takut dengan COVID-nya, tidak. Bukan kita takut dengan abu vulkanik, bukan. Tapi kita harus menghindar, mau dievakuasi. Bukan kita takut dengan tsunami, bukan. Kalau mau dipindahkan ya kita ikuti. Bukan kita takut mati, kemudian kita nggak mau pakai sabuk pengaman, bukan. Nah, jangan lupa juga ikhtiar batiniyah. Yaitu dengan cara apa? Berdoa. Ini salah satu contoh baginda Rasulullah SAW mengajarkan doa dan mohon perlindungan min jahdil bala wa tarqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih. Jadi intinya adalah tidak cukup tawakal itu hanya berserah, tapi harus disempurnakan dengan tawakal. Nah, kalau sudah berusaha, berdoa, tetap menimpa kita bencana itu, sudah pakai masker, sudah jaga jarak, kemana-mana cuci tangan, pakai hand sanitizer, hindari kerumunan, tapi toh misalnya terpapar, terkena COVID, baru kita melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu husnuzon kepada Allah. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Oh, mungkin ada hikmahnya aku kena ini dan seterusnya. Udah berjalan matuhi tata tertib lalu lintas, sudah kita ketabrak dan kecelakaan. Nah, sudah. Kita yang penting sudah ikhtiar, sudah usaha. Kalau terkena juga, ini yang disebut dengan husnuzon. Dalam Al-Baqarah 216, kita diminta untuk mencari sisi positifnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Teman-teman, saudara, kerabat kita yang mungkin terpapar dan akhirnya berpulang ke hadirat Allah, bisa jadi ada hikmah yang dipetik dari situ. Rasulullah berpesan, khudhil hikmata min ayyi wi'in kharajat. Ambil hikmah dari peristiwa itu. Masing-masing kita, yuk kita cari. COVID yang kita anggap ini musibah, atau Gunung Semeru yang erupsi kemarin, atau banjir kemudian menimpa apapun. Tentu ada hikmah. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari seorang mukmin, maka di mana saja mendapatkannya, kita ambillah hikmah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya muliakan, demikian lebih kurang pengantar untuk kajian kita malam hari ini. Ya, sudah 50 menit saya bawakan ini.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meningkatkan keimanan kita, tawakal kita kepada Allah, musibah yang Allah turunkan kepada kita, mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita, dan menyadarkan kita betapa kita hamba yang sangat lemah, kita butuh Allah, dan kita semua berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita orang-orang yang menyikapi musibah ini dengan sangat bijaksana, dan musibah ini mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Riza barangkali yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh maaf, tadi slide-nya nggak terini ya. Mungkin nanti bisa saya share lah di ini kalau ada yang ingin dapat slide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usianya. Baik, jadi kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Di sini sudah ada Ibu Vika Rifani yang bertanya Pak Ustadz. Ya, silahkan. Pak Ustadz, jika kita sedang mengalami ujian sakit, apakah dengan berpikir menikmati sakit itu tanpa berusaha berobat untuk kesembuhan merupakan sikap yang baik? Karena sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, ataukah kita harus terus berobat sebagai ikhtiar kita untuk kesembuhan? Karena sakit adalah takdir yang harus diterima. Baik, mau dijawab satu-satu langsung? Langsung aja Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih Ibu Vika Revanto. Kalau dari penjelasan yang tadi disampaikan, berusaha untuk mencari kesembuhan itu adalah merupakan kewajiban Ibu ya, itu ikhtiar. Tidak boleh karena kita meyakini bahwa sakit menggugurkan dosa, kemudian ya sudah, saya terima saja sakit ini, tidak. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dengan sakit itu kita menyadari, misalnya apa yang kemarin saya makan sehingga membuat saya sakit, apa kemarin saya terlalu lelah dan seterusnya. Tapi di balik itu kita harus mengambil hikmahnya. Setelah itu ikhtiar mencari kesembuhan baik dengan cara berobat atau yang lainnya, serta berdoa. Ikhtiar itu ada dua, ada ikhtiar batiniah, ada juga ikhtiar lahiriah. Saya kira seperti itu Ibu Vika ya, sudah dijelaskan di pertanyaannya, apakah berobat atau menerima, ya tetap harus berobat ya. Tidak boleh, ini takdir Allah, enggak boleh. Seperti itu Ibu, mungkin jawabannya Pak Reza. Ya. Selanjutnya saya share di ini ya, kalau ini ya nanti. Kemudian selanjutnya dari Pak Karmanto. Assalamualaikum. Izin tanya Pak Ustadz, yang dimaksud dengan silaturahim itu apakah sebatas anjang sana, bertemu muka, atau sekedar sapaan? Bagaimana kondisinya jika melalui WA atau SMS? Itu juga termasuk silaturahim atau bukan? Terima kasih Pak Ustadz. Oh, baik, terima kasih Pak Haji Karmanto. Silaturahim adalah menyambung tali persaudaraan. Nah, caranya, saya kira seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang ini sudah bisa terwakili ya, mungkin dengan ya menggunakan teknologi komunikasi yang ada yang video call, misalnya ada yang telekonferensi, termasuk juga kajian kita, mudah-mudahan silaturahim juga itu. Intinya menyambung tali persaudaraan. Nah, kalau ditanya mana yang lebih afdol, ya tentu tatap muka, anjang sana dan ketemu langsung itu jauh lebih afdol karena kita bisa tahu kondisi. Ya mohon maaf, ini kan kadang-kadang kita nggak sesuai dengan ini Pak ya, di layar monitor ini nggak terlalu kelihatan sempurna gitu, tidak seperti ketemu langsung. Tetapi dalam kondisi justru sekarang misalnya ketemu itu mengkhawatirkan, ketemu itu malah berpotensi terjadi penularan dan seterusnya. Nah, barangkali
fasilitas-fasilitas seperti semacam Zoom, video call, atau Google Meet dan lain sebagainya itu bisa membantu fasilitasi. Saya pernah satu ketika diundang Pak di acara, nama acaranya silaturahim Pak, keluarga. Saya datang, sudah banyak yang hadir di situ, duduk, bersila, digelar karpet, tapi semuanya yang duduk di situ lihat handphonenya Pak. Saya yang tamu juga dicuekin. Nah, menurut saya justru seperti itu malah tidak silaturahim namanya itu ya. Ya, saya nggak tahu itu. Sekarang banyak orang di meja makan, kumpul baru, tapi semuanya pada melototin ini handphonenya gitu. Ya, asal hatinya menyambung dan merekatkan persaudaraan, insya Allah itu masuk kategori silaturahim. Demikian mungkin Pak Haji Karmanto jawabannya. Alhamdulillah. Silakan Ibu Bapak jamaah yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung lalu atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Kemudian terkait ruqyah nih Pak Ustadz, mungkin bisa diluruskan, saya salah tanggap atau gimana. Itu nggak boleh itu kita menyuruh orang lain ruqyah atau apa ya, saya lupa yang diperbolehkan. Oke, ruqyah itu ada yang ruqyah syariah. Jadi membaca ayat-ayat yang dicontohkan, yang maksur ya. Misalnya membaca ayat kursi, membaca muawwidzatai itu boleh. Yang tidak boleh, yang setahu saya, yang tidak boleh adalah ruqyah dengan membaca bacaan-bacaan yang tidak disyariatkan. Jadi mohon maaf, ada yang membaca semacam mantra, semacam kalimat-kalimat yang itu sebenarnya minta pertolongan bukan kepada Allah, misalnya kepada jin, kepada paranormal, dukun dan seterusnya itu. Tapi kalau ruqyah, zaman Rasul juga ada ruqyah, dan salah satu di antara metode pengobatan selain medis itu ruqyah. Nah, konon ruqyah itu bukan hanya mengobati penyakit-penyakit medis, tapi juga ada penyakit-penyakit yang non-medis. Dalam pengobatan itu kan ada unsur-unsur non-medis kadang-kadang ya. Ada orang diperiksa secara medis normal, tekanan darahnya normal, temperaturnya normal, di lab normal, tapi dia menderita misalnya ada gangguan di fisiknya. Nah, baru itu ditangani dengan cara yang non medis, nah, gitu. Saya kira itu yang tidak boleh ya, tapi selama yang dibaca adalah ayat-ayat Allah dan cara membacanya berikut tempatnya. Ada orang yang misalnya disuruh membacanya ini di tempat yang nggak benar dengan cara misalnya tanpa busana, lah kayak gitu-gitu, itu bukan ruqyah yang syariah, tidak disyariatkan seperti itu. Sekarang sudah banyak ya, ada ruqyah center ya, ada beberapa tempat ya, klinik-klinik, biasanya pasangannya ada ruqyah, ada bekam, nah semua metode-metode pengobatan nabawi, metode pengobatan Nabi itu dilakukan oleh orang-orang yang punya pengetahuan cukup, berpengalaman, tidak diragukan lagi kredibilitasnya, insya Allah itu bisa kita ikuti. Baik, itu Mas Reza, mungkin sudah jam 9 lewat. Oh, ini ada lagi pertanyaan beberapa. Ya, ada. Baik, silakan. Dari Ibu Ines Hana nih Pak Ustadz. Mau tanya, kalau sholat sunnah zuhur boleh tidak hanya ba'diyahnya saja 2 rakaat Pak Ustadz? Ya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, itu tentu boleh. Tapi kalau mau afdol, zuhur itu ada qobliyah dan ba'diyah, Bu ya, rawatibnya ya. Itu. Tapi kalau boleh ya boleh saja tentu. Karena itu sunnah ya. Tapi kalau ingin afdol untuk zuhur sebaiknya ada qobliyah dan juga ada ba'diyahnya. Seperti itu Bu Ines ya, Bu Ines Hana ya. Ya, terakhir ini dari akun sosial media Facebook nih Pak Ustadz, Ibu Riana Solardi Putri ya.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, yang pertama, bagaimana hukumnya bantuan yang diberikan oleh lembaga non-muslim pada saat bencana? Apakah sah dan boleh kita terima? Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan terkait dengan adanya indikasi pemurtadan terkait dengan bantuan tersebut? Oke, terima kasih dari Ibu Riana. Yang pertama, kalau kita mengacu pada surah Al-Mumtahanah ayat 8, hubungan kita dengan non-muslim atau orang-orang yang berbeda keyakinan, itu diperbolehkan selama mereka tidak memerangi kita dan mengusir kita dari tanah kelahiran kita. Maka pertanyaan nomor 1, tentu boleh-boleh saja kita menerima. Ya, artinya kalau menerima bantuan, apalagi misalnya bantuannya berupa misalnya infrastruktur, berupa logistik segala macam, tentu tidak apa-apa kita terima. Artinya jangan karena berbeda keyakinan kita menolak bantuannya. Nah, menjadi masalah kalau yang nomor 2, ketika dia membantu ada pamrihnya, itu yang menjadi persoalan baru. Nah, oleh karenanya mungkin perlu kehati-hatian menerima bantuan ya. Ketika bantuan tanpa syarat, apa salahnya kita terima? Tapi kalau bantuan itu ada pamrih, kita diminta untuk misalnya berpindah agama, berganti akidah, ya tentu jangan sampai itu terjadi, Bu ya. Jangan sampai itu terjadi. Saya kira ini adalah bagian dari kritik internal kita. Kenapa orang-orang yang berada di kalangan saudara-saudara kita yang seiman, kadang-kadang dalam tanda petik ya, kurang bantuannya sehingga mereka yang berbeda akidah terlihat seolah-olah getol gitu membantu. Kalau kita mengelola lembaga-lembaga amil zakat, infak, sedekah atau lembaga sosial dengan profesional dan betul-betul tepat sasaran, insya Allah hal-hal yang tadi kita khawatirkan, Bu ya, pemurtatan dan lain sebagainya mudah-mudahan nggak terjadi. Ya, intinya hati-hati kalau menerima apapun, tetapi sudah ada pamrih. Ya. Misalnya beasiswa, nah ada, kamu dibiayai sekolah sampai selesai, tapi syaratnya itu yang kita lihat, syaratnya harus nanti ikut agama kami, ya itu nggak usah diterima. Saya kira itu ya jawabannya Ibu ya. Ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sudah semua pertanyaan disampaikan ya. Kita sudah sampai di ujung pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Sugiarto dapat menambah pencerahan ilmu kita dan membawa kita hari-hari. Terakhir sebelum kita ditutup, mari sama-sama kita berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Sugiarto. Pada Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Engkau ya Allah, atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat yang Kau titipkan kepada kami, membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Jadikan dengan segala nikmat yang Kau amanahkan kepada kami, membuat kami semakin rajin beribadah kepadamu ya Allah.
Ya Allah, jangan sampai nikmat yang ada pada diri kami membebani hidup kami baik dunia maupun akhirat. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Ampuni jika ada di antara kami yang pernah menyekutukan-Mu ya Allah. Ampuni jika ada di antara kami yang masih malas beribadah kepada-Mu ya Allah. Ampuni jika ada di antara kami yang pernah durhaka kepada orang tua kami. Ampuni jika ada di antara kami yang memiliki sifat-sifat buruk di hati kami, sifat-sifat tercela pada pribadi kami. Ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan sampai karena banyaknya dosa-dosa kami, Engkau halangi turunnya rahmat kepada kami, ya Allah. Ampuni semua khilaf-khilaf kami, ya Allah. Baik dosa-dosa kecil yang sulit kami tinggalkan, maupun dosa-dosa besar yang selalu kami sembunyikan. Ya Allah, sebanyak apapun dosa kami yakin Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf. Ampunan-Mu jauh lebih luas daripada luasnya langit dan bumi, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khairi wal Qur'an. Jadikan anak-anak cucu generasi penerus kami, generasi yang soleh dan solihah, ahli Qur'an, yang kuat imannya, yang rajin ibadahnya, yang istiqamah ibadahnya, yang mulia akhlaknya, berbakti pada orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Ya Allah ya Rabbana, jika ada di antara kami yang sakit, anugerahkan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang punya masalah, berikan jalan keluar yang terbaik ya Allah. Untuk saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di berbagai posisi, di berbagai daerah, ringankan beban penderitaannya ya Allah. Mudahkan semua urusannya ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran ya Allah. Hindarkan kami dari segala musibah dan mara bahaya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mohon Kau mendengar dan mengabulkan doa-doa kami ya Allah, baik yang terucap dengan lisan kami maupun yang tersimpan dalam hati sanubari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadilatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Terima kasih juga pada ibu bapak jemaah sekalian yang telah hadir mengikuti kita pada malam hari ini. Terakhir sebelum kita tutup sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nah, doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas